Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Napas Sutra, ruang di mana kita bisa mengekspresikan unek-unek sekaligus menyuarakan suara kebenaran. Dalam hal ini, kisah yang datang dari Kabupaten Bumbana, Sulawesi Tenggara cukup menginspirasi hari ini. Mbak kata mengatakan, jauh-jauh mata memandang di balik pulau Anusa II, walau bagaimanapun saudara, kabupaten ini akan terkenang jua. Kebetulan hari ini kami kedatangan tamu seorang petani milenial yang berasal dari Kabupaten Bombana. Dia akan mengeluarkan unek-uneknya terkait masalah ternak yang hari ini sampai tidak ada penindakan atau tindak tegas dari pihak pemerintah. Walaupun sebenarnya ada perbub yang dilaunching oleh pemerintah provinsi, begitupun Perda yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bombana nomor 4 2017 yang lalu, namun sampai hari ini belum ada tindak lanjut atau sejenis efek yang diberikan kepada peternak, sehingga pada hari ini banyak petani-petani yang mengeluh dengan banyaknya sapi yang berkeliaran hingga merusak tanaman mereka. Baiklah, kami undang sekaligus ada di samping saya. Selamat siang Dinda, Andi. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Dinda? Alhamdulillah, baik. Terkait masalah Perda ini yang diluncurkan pemerintah beberapa pekan yang lalu, kalau saya tidak salah, Perda nomor 4 tahun 2017, bagaimana Dinda menanggapi masalah ini? Baik, makasih pertanyaannya. Dan terima kasih juga sudah siap menerima kedatangan kami. Siap. Tentu apa yang saya bawa hari ini bukan untuk perjuangan saya sendiri. Artinya bukan tujuannya untuk saya sendiri, tetapi tentu untuk kita semua. Karena berbicara masalah ternak ini, bukan hanya petani sebenarnya yang dirugikan. Setelah dia dilakukan pembiaran begitu, Ya, pembiaran satu. bukan hanya petani yang dirugikan. Dalam hal ini bisa saja pelaku lalu lintas, artinya kita lewat. Ya, dengan banyak HI misalnya. Terkait masalah terbitnya Perda ini, setelah saya amati, sebenarnya sudah cukup bagus. Hanya saja kendala selama ini itu tadi kurang penegakan. Ya, maksudnya kurang penegakan atau kurang efek jerah yang diberikan kepada. Kalau efek jerah sebenarnya, kalau sudah ditegakkan masif, otomatis jerah ini peternaknya. Tapi kan ini penegakan habis hari ini, bulan depan belum tentu. Biasa saya lihat ada patroli dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pol PP hari ini, nah, mungkin besok lusa tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah, jadi tentu saja peternak yang bandel, yeah, dia memanfaatkan kondisi. Yeah. Kemudian, kendati pun mungkin Pol PP tidak intens untuk untuk turun patroli, di bawah kan ada struktur pemerintah. Di bawah ada kepala lingkungan, kemudian ada kepala desa dan Kelurahan. yang bertanggung jawab semua masalah di desa, di kelurahan. Nah, ini masalah sapi ini sudah bertahun-tahun. Iya, ya, betul. Terus siapa sebenarnya yang punya peran penuh di sini? Maksudnya kenapa hal ini tidak bisa diamankan? Sedangkan yang memelihara sapi itu kan manusia. Betul. Iya. Jadi yang menjadi kendala begini, saya potong bahasanya Bang Andi, Dindaku. Kebetulan kemarin 3 hari yang lalu, kebetulan Pak Guru juga sempat mengeluh tentang peternak sapi ini. Dan juga saya lihat Dinda ini selalu memposting di Facebook, Ya. di media sosial ini. Banyak yang menanggapi. Namun sampai hari ini belum ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Bahkan pemerintah Kabupaten Bombana. Makasih, jujur Pak Lurah sudah luar biasa supportnya untuk teman-teman petani selama ini. Hanya saja memang di luar dari kelalaian dan kemudian ketegasannya pemerintah daerah dalam hal ini
kepala lingkungan dan lurah ini, ya itu tadi peternaknya juga butuh memang kesadaran sendiri. Butuh kesadaran. Kesadaran sendiri. Karena kenapa? Kalau tidak ada kesadaran di antara dua pihak ini persoalan tidak akan selesai. Iya, Ya. Karena pemerintah sebenarnya tentu sudah banyak upayanya, Mak. Sudah ada upayanya. iya. Bahkan saya sendiri beberapa tahun yang lalu sudah mengajukan bantuan sosial untuk peternak dalam bentuk kawat. Kawat ya? Iya. Oh, kawat yang berduri. Ya, kawat berduri. Tujuannya untuk membuat range. Karena tentu kan kalau Bapak mau jadi peternak, tidak mungkin langsung adakan sapinya. Ya, ya betul. Artinya kalau Bapak menjadi peternak tentu menyiapkan segalanya. Ya. Sebelum ada sapinya, harus disiapkan dulu lahannya. Lahannya. Disiapkan dulu pakannya. Itu peternak yang benar. Tapi ternyata di Poya ini ada beberapa terdeteksi peternak itu lahannya itu untuk sawah. Lahan untuk sawah. Iya, ada lahannya tapi sawah. Ah, ya. Ya, jadi tadinya dikasih bantuan kawat untuk kandang sapi sebenarnya dia pagari sawahnya. Apa tujuannya dari pagari sawahnya? Tujuannya untuk aman sapinya yang dilepas liar ini masuk ke sawah. Dan kemudian sewaktu-waktu sudah penanaman, selesai penanaman panen misalkan, baru dikasih masuk sapinya dalam situ. Jadi saya tentu hal ini butuh saya diberi apa namanya butuh bagaimana solusi Solusi yang terbaik lah. yang terbaik untuk teman peternak. Jadi sepanjang misalnya Dinda Andi ini mengeluhkan mengenai sapi ini sudah banyak, Pak. Kira-kira kalau dinilai ada berapa banyak kerugian yang kita alami sepanjang ada pemeliharaan sapi di Puia ini, Kelurahan Puia, Kecamatan Bumbia Tengah, Kabupaten Bumbana ini. Kalau kerugian sih tidak bisa kita hitung secara materi ya, artinya detailnya tidak bisa kita ini. Yang pastinya mayoritas petani di sini rata-rata gagal panen, Pak. Gagal panen gara-gara Ya, ternak gagal sapi. ternak. Iya. Artinya sudah ada pagar, tapi kalau ternak memang yang bandel, Pak, pagarnya pun itu akan dilompati. Selain dia dorong, dia rusaki pagar, dia lompati itu. Masuk kalau ada tanaman segar di dalam, Pak. Dia lompat masuk. Dia lompat, Pak. Baru lompatnya itu rata-rata biasa di jam tidur, jam istirahat, malam. Tapi dalam hal ini Dinda, apakah tidak pernah misalnya terjadi misalnya ketika ini artinya sapi melompat di apa namanya di lahannya petani, apakah biasa tidak ada misalnya sapi yang dilukai oleh petani? Apakah tidak ada misalnya diracun misalnya? Inilah tujuannya saya, saudaraku, artinya selama ini selalu saya bersuara di media. Ya, ya. Baik di Facebook, baik di podcast begini, saya terima kalau ada yang siap mewadahi saya. Ya, karena sudah sering terjadi. Oh, sudah sering terima. Terjadi. Artinya ada beberapa petani-petani ini sudah hilang kesabarannya. Ya, Artinya dari mana ke Pak? Perasaan tak kalau sudah siap panen tiba-tiba masuk itu sapi. atau sapi. Ya, ya. Ya. Bahkan sudah ada yang diberlakukan denda. Denda. Tapi apakah berlaku denda sampai Denda itu berlaku kalau seandainya sapinya ditangkap. ya? Tapi kalau sapinya sudah makan apa-apa kemudian sapinya tidak tertangkap itu kita sudah kesusahan bagaimana siapa kita mau tuntut, Pak? Ya, siapa yang mau Nah, sapinya pun itu terkadang kita tangkap tidak ada yang mau mengaku bahwa sapi ini sapi. bahwa sapiku itu tidak ada yang mau mengaku, Pak. Ya. Jadi terkadang kalau tidak ada yang mengaku kita kembalikan ke pemerintah, bawa ke pemerintah daerah. Tapi apa kan tidak pernah Dinda Andi ini mengajukan masalah ini ke pemerintah setempat misalnya taruh di Kecamatan Rumbia Tengah, ataukah kita langsung sekali ke dinas peternakan yang ada misalnya kan satu naungan sekarang Dinda ya, pertanian dan peternakan sekarang sudah satu naungan. Apakah kita tidak pernah mengeluh ke sana tentang masalah sapi ini yang berkeliaran yang banyak menyusahkan apa namanya petani? Jangankan di dinas pertanian, Pak. Artinya kan dinas pertanian sering kita bercakap-cakap langsung di lapangan. Ya, Nah, bahkan bupati, siapapun bupati, Pak. Saya sering keluhkan ini. masalah Dan dia akui bahwa memang kendalanya petani seperti ini. Hanya saja itu tadi belum terlalu tegas dalam memberikan kebijakan, dalam memberikan artinya kurang tegas
dan kemudian fokus bahwa ini harus ditegakkan. Iya. Paling tidak kalau saya sebenarnya penegakannya ada kepada kepala desa dan lurah. Lurah. Artinya bagaimana Menyikapi lah. menyikapi, memberikan kepercayaan kepada kepala lingkungannya. Ya, Karena di setiap lingkungan itu kan jelas Pak, siapa yang pelihara sapi. Ya. Jadi yang terdeteksi pelihara sapi dan kemudian melakukan pembiaran, nah tanggung jawabnya Pak Lurah bagaimana untuk menyelesaikan. Tapi ini kan ada dulu perda yang dilaunching oleh pemerintah di nomor 4 tahun 2017 ya. Di masa itu kan masanya Haji Takjil. Jadi misalnya ke depan harapan Adinda Andi ini untuk ke depannya ketika ini artinya ada sekarang angin segar yang bertiup di Bombana bahwa adanya ke depan nanti pelantikan bupati definitif. Insya Allah kalau tidak ada halangan Isnyur Haji Burhanuddin memimpin ke depan. Harapannya kira-kira terkait ini perda apakah ada perlu direvisi atau diapakan ini perda ini ditanya. Kalau saya sih sebenarnya terima kasih, selamat juga kepada Pak Insinyur Burhanuddin telah terpilih menjadi Bupati Bombana yang akan dilantik ya. sebentar lagi. Tentu saya di posisi selama ini ingin ada perubahan. Artinya perubahan ke lebih baik. Dalam artian siapapun bupati kami akan support untuk kepentingan bersama. Ya. Nah, terkait masalah penegakan dan penindakan terkait ternak ini, selama ini kan pemerintah sebelumnya sudah ada banyak upaya. Yang dilakukan. Iya, dilakukan. Tentu mudah-mudahan kalau saya diberi kepercayaan untuk memberi masukan, itu tadi struktur pemerintah di bawah ini perlu ada ketegasan. Kalau seandainya bisa dimasukkan ketegasan itu di dalam perda, bahwa bukan hanya peternak yang diberi sanksi. Ya. Seandainya bisa, pemerintah dalam hal ini kepala lingkungan dan lurah ini juga ikut bertanggung jawab. Artinya dalam artian kalau ada kerugian masyarakat, bukan hanya petani yang dirugikan, ternak yang istilahnya diberi sanksi. Tapi yang mereka Indonesia akan diberikan sanksi misalnya. Maksud saya tadi itu kepala lingkungan. Tadinya kepala lingkungan yang lalai ini yang harus bertanggung jawab. Tentang kerugian petani. Kerugian petani. Karena kalau tidak ada sanksi untuk kepala lingkungan dalam hal ini, sama halnya kepala lingkungan ini juga melakukan pembiaran. Betul. Iya. Karena kita ini sebagai warga yang patuh, tentu selalu kita ikut siapapun pemerintah. Dalam hal ini mulai dari kepala dusunnya, mulai dari kepala dusun, kelurahan sampai bupati, kita harus patuh aturan. Tetapi kalau seandainya kemudian ada masyarakat yang melanggar, terkait apalagi ini ternak ini, mereka selalunya memang yang ikut terlibat bertanggung jawab kan pemerintah desa atau lingkungan. Nah, paling tidak dia harus ada ketegasan dari pemerintah daerah bahwa itu tugas kepala lingkungan harus dijalankan. Untuk ketertiban lingkungan. Karena sapi ini jujur Pak, di Poya ini tidak bisa kita menanam di halaman rumah. Karena kalau kita menanam di halaman rumah, sudah kalau bukan malam siang pun dia Siang malam ini. Iya, siang malam. Oh iya, sambil kita bincang-bincang terkait masalah ternak ini sapi tadi yang merasakan warga. Nah apa-apa lah kita arti melangkah satu langkah lagi ke depan. Selain kita ini ternak Dinda, apa saja misalnya, apa yang kita lakukan ini termasuk usaha-usaha untuk menutupi lah, apa namanya kebutuhan-kebutuhan kalorial misalnya. Itu kita punya anak, tentu artinya kita punya generasi ke depan untuk melanjutkan profesi kita entah sebagai petani kah. Jadi selain inti beternak Dinda, apa saja yang kita lakukan, usaha-usaha apa yang kita kembangkan hari ini? Selain di pertanian, saya juga sebelum sebenarnya bergerak di pertanian, ada usaha kuliner. Kuliner siapa nih setiap Bentuk KPKP mini. apa yang disediakan di sana? Yang disediakan ya tentu tadi
Ya, ini yang ini kita ada kalau bisa dicoba ini nih Dinda kopinya. Ini kopi Ini kopi artinya identik ada di warkop saya, namanya warkop Arapa Cafe. Ya. Pakat. Di sana bisa sambil bernyanyi. Sambil bernyanyi di sana disediakan artinya ada room di sana ya. Terbuka. Terbuka. Iya. Jadi kopi ini yang disediakan itu. Ya live musik begitu. Kopi inilah yang Iya. disediakan di sana. Artinya kita sajikan kopi lokal, artinya robusta. Jadi sebelum kita lanjut cerita bisa nggak dinikmati dulu Dinda? Oh bisa Tapi bisa. kita bisa rasakan apa Bisa, yang bisa, kita bisa. ceritakan mengenai rasa yang terkandung dalam kopinya ini. Wah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya kopinya ini aneh Dinda ini. Jadi kan kopinya saudara kopi lokal, kemudian kita racik lagi, proses lagi, dan prosesnya memang semua manual, tapi kena dia punya rasa. Tapi artinya ini fungsi utamanya ketika kita minum kopi ini. Apakah tidak ada efek samping misalnya kontraindikasi terjadi ketika misalnya saya darah tinggi, saya kolesterol misalnya dengan mengkonsumsi kopi ini, apakah tidak terjadi kontra misalnya? Salam tuduh saya. Kopi ini masalah efek samping serasa. Kopi apa namanya nih Dina? Saya pakai kopi robusta. Oh jadi ini kopi robusta ya? Ini kopi robusta sama, maksudnya ini produksi dari pemerintah juga, bantuan pemerintah sebelumnya. Ya, saya coba ambil hasil panen petani, kelola sendiri. Kelola sendiri. Ngomong-ngomong ini per gelas berapa biasanya Kalau di kafe? di kafe biasa sambil bernyanyi ya, biasa kalau kopi ada susunya, saya kasih 15.000 per gelas. Per gelas. Agak besar daripada itu. Kalau kopi hitamnya ya, kalau biasa versi kalau kayak mahasiswa biasa 5.000. 5.000 mahasiswa. Kalau berkelas ya mungkin 10.000. Mantap ini kopinya. Jadi kita lanjut ini ke depan terkait masalah peternak tadi. Kita masuk ke tema awal sesuai dengan yang kita bicarakan pertama tadi. Jadi harapan ini terkait masalah sapi ini ke depan apa kira-kira harapan kita nih setelah terlantik nanti, harapan kita ini mayoritas yang dipilih rakyat ini Bombana, masyarakat Bombana yang tentang Bupati Definitif. Harapannya ke Dinda untuk isu Hari Burhanuddin ini yang menjadi visioner, harapan kita apa Dinda? Harapan kita ke depan. Terus terkait penegakan pembiaran ternak ini kembali kepada struktur keharimta yang ada di masyarakat. Artinya ada kepala lingkungan. Saya berharap siapapun kepala lingkungan di Bombana ini melakukan tupoksinya Lingkungan. silakan peternak misal tutup kecil karena ada obat yang saya tidak bisa melabak dan tempatnya di mana. Yang jelas pada prinsipnya ada beberapa kepala lingkungan yang ikut menjadi peternak. Peternak. Nah, yang ironinya justru dia yang melakukan pembiaran. Maksud saya begini, silakan saudara berprofesi selain kepala lingkungan, misalkan selama kami jawab Anda sebagai kepala lingkungan tidak dilalaikan. Artinya berilah contoh kepada masyarakat. Ya, berilah contoh karena kemajuan daerah itu tentu harus ada edukasi yang baik lah. Sebagai kepala lingkungan dan lurah, kami berharap itu siapapun ke depannya mengambil kebijakan di daerah ini tidak butuh perubahan ke lebih baik. Iya, ke depan. Jadi itu saja harapannya Dinda. Jadi untuk hari ini terima kasih banyak atas kedatangannya Dinda saya di Iwan. Semoga ke depan nanti bisa memberikan inspirasi kepada semua peternak khususnya di Kabupaten Bombana ini. Jadi satu hal yang penting yang perlu saya ingatkan kepada semua lapisan masyarakat khususnya peternak supaya tidak membiarkan sapi-sapinya berkeliaran, diusahakan ada tempat lah, ada kandang tertentu supaya keresahan warga bisa teratasi dan setidaknya lah apa yang menjadi harapan kita ke Bombana ke depan nanti menjadi cita-cita dan kita bisa saling mengerti, saling mengayomi dan setidaknya juga pemerintah yang akan datang memberikan motivasi yang lebih edukatif
yang lebih visioner kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya Kabupaten Bombanai. Terima kasih.